PJ Bupati Maibrat Vicente Campana by SIP memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis Prabowo Gibran dilaksanakan setelah refocusing APBD 2025 dilakukan, mengingat telah sejalan dengan program sekolah setiap hari di Maibrat. Untuk memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis, salah satu dari 8 misi Astacita Prabowo Gibran menyongsong Indonesia Emas 2045, Pemda Maibrat segera membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan agar kebutuhan suplai dapur umum bisa dari produk lokal dan terjalin koordinasi lintas sektor berjalan aman dan lancar. Untuk mengetahui hasil rapat koordinasi dengan Forkopimda Maibrat, sudah terhubung dengan saya di ujung telepon PJ Bupati Maibrat Vicente Campana. Pak PJ, apa saja hasil rapat koordinasi yang memastikan Maibrat bisa melaksanakan program makan bergizi gratis Prabowo Gibran untuk mempersiapkan sumber daya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045? Ya, terima kasih Pak Poli. Kami pemerintah Maibrat tetap taat kepada petunjuk yang sudah diturunkan oleh pemerintah nasional, di mana makan bergizi gratis harus dijalankan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat. Jadi kemarin saya bikin rapat koordinasi dengan pimpinan OPD serta Forkopimda untuk membentuk Satgas Makan Bergizi Gratis dan Satgas Ketahanan Pangan. Di sini kedua Satgas ini dibentuk untuk saling mendukung, di mana dalam menjawab ketersediaan bahan-bahan dalam makan bergizi gratis itu harus terjaminnya ketersediaan pangan juga. Karena kalau kita berbicara tentang ketersediaan pangan, di saat semua daerah menjalankan program yang sama, tentu membutuhkan bahan makanan yang sama juga. Sehingga di sini membutuhkan strategi daripada masing-masing kabupaten kota dalam menjalankan kegiatan ini agar kebutuhan dan ketersediaan pangan tetap itu tersedia untuk menunjang makan bergizi gratis, di mana sesuai petunjuk dari pemerintah pusat bahwa satu hari minimal kita harus kasih makan 3.000 orang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang itu kasih makan tuh adalah anak-anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil. Itu diantaranya itu, sehingga apapun kita harus bekerja secara kolaborasi, di mana TNI, Polri, pemerintah harus bersatu, serta seluruh stakeholder dari itu pemerintah Kabupaten Sorong Selatan juga untuk menggalang ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat kembali bertani, beternak, mencari ikan untuk bisa menjawab ketersediaan ketahanan pangan kita. Begitu. Untuk kebutuhan dapur umum di tahap pertama pelaksanaan program, apakah akan disuplai dari Maibrat atau dari luar Maibrat? Karena luas geografis wilayah Maibrat ini itu cukup luas, seyogianya dibutuhkan 5 dapur. 5 dapur umum. Kita sudah mendapatkan 1 dapur di Ayamaru, tinggal itu kembangkan di Aitinyo, Aifat Timur, dan Ayamaru Utara. Kita sementara mencari lahan tanah atau bangunan pemerintah yang tidak terpakai guna bisa membuat sebagai dapur umum. Terkait ketersediaan ini, ketersediaan pangan tentu tidak sulit untuk tahap
Itu tahap pertama. Kami hanya menunggu evaluasi APBD dalam bulan ini. Moga-moga selesai dan itu sudah bisa diimplementasikan. Yang kami itu khawatir bukan tahap pertama, tapi dalam tahap berjalannya itu. Nah, makanya dibutuhkan Satgas Ketahanan Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan pangan kita. Jadi untuk kebutuhan telur dan daging bisa disuplai dari Maibrat? Tahap pertama karena di kami juga ada peternak ayam petelur, ada stok daging yang biasa pemerintah itu berlangganan, sayur mayur kita bisa ambil di itu Masuaren juga, dan ikan kebetulan kita juga punya ABBI di wilayah Ayaman Utara yang dikelola oleh Dinas Perikanan. Itu ada. Nah, sehingga untuk menjawab itu di tahap-tahap pertama kedua itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu yang sambil berjalannya itu yang dibutuhkan. Itu kita harus bekerja matang dan penuh strategi agar tidak terjadi inflasi, karena inflasi itu kan uang ada barang tidak ada. Artinya potensi ekonomi rakyat dengan hadirnya program makan bergizi gratis ini akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jadi di dalam dinas kami dinas pemberdayaan masyarakat kampung, di dalam dana desa itu atau dana kampung itu ada 20% dana untuk pertanian. Di sini fungsi daripada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung itu menggerakkan masyarakat di kampung-kampung untuk bertani berkebun kembali. Dan itu didampingi oleh Dinas Pertanian. Karena selama ini semenjak terbentuknya Kabupaten Maibrat, orang yang biasanya bertani sudah tidak bertani lagi, lebih suka bekerja proyek. Tapi dengan adanya program ini, masyarakat bisa kembali bertani dan pemerintah siap mengambil semua tuh mereka punya hasil untuk bisa dipakai sebagai stok ketahanan pangan kita. Nah, jadi kolaborasi ini juga tuh berjalan, bahkan dari kepolisian mereka juga sudah selangkah lebih maju, mereka sudah mengelola ada beberapa hektar untuk itu sayur mayur juga, TNI juga. Kalau begitu, kapan program ini bisa dilaksanakan di Maibrat? Iya, sebagaimana yang pernah saya paparkan di itu Hotel Panorama, bahwa kami melalui Dinas Pendidikan sudah menyediakan anggaran sekitar 2 miliar. Namun untuk mendukung kegiatan ini sampai berjalan setahun, itu harus ada refocusing dana. Untuk itu langkah awal, kami bisa pastikan setelah evaluasi APBD ini selesai, kegiatan ini terlangsung action. Karena ini juga sejalan dengan kami punya program SSH, sekolah setiap hari, yang sudah berjalan, sudah 2 tahun ini, itu pun juga jalan juga. Jadi setelah evaluasi APBD selesai, dipastikan kegiatan ini sudah berjalan. Pejabat Bupati Maibrat Vicente Kampanabay, terima kasih sudah berbagi di channel ini. Saudara, ternyata dampak program makan bergizi gratis telah disadari tidak hanya menyentuh aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ekonomi kerakyatan, sehingga telah diseriusi untuk dilaksanakan di Maibrat. Semoga apa yang menjadi keinginan bersama Pemda bisa berhasil, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.